Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Naza Sultania Wahda, Program Studi Sains Data kelas 2023E. Di sini, saya bersama dengan Ketua Karang Taruna Desa Lampah sebagai narasumber dalam wawancara bertema Pancasila dalam Pandangan Masyarakat. Sebelum itu, mohon memperkenalkan diri. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadhani, selaku Ketua Karang Taruna Desa Lampah, periode 2023-2028. Langsung saja, nggih. Sebelumnya saya enaknya manggil siapa nih? Rama. Oke, bersama Mas Rama, kami akan melakukan wawancara dan langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, mengutip Jurnal Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini, ideologi merupakan pandangan, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang hendak diwujudkan dalam kenyataan hidup konkret. Menurut Mas Rama, apa sih pendapat Anda tentang Pancasila? Kalau menurut saya ya, Pancasila itu suatu landasan utama di sebuah negara, khususnya negara Indonesia, karena Pancasila itu dasar negara juga ideologi untuk Indonesia. Ya, baik. Jadi Pancasila menurut pandangan Mas Rama adalah ideologi bangsa Indonesia ya. Yang sangat penting. Oke. Kalau bahas Pancasila nih sebagai Ketua Karang Taruna Desa Lampah ya. Ya. Apakah Mas Rama sudah menghafalkan Pancasila? Loh, ya sudah dong. Oh, sudah dong. Sudah jelas hafalnya ya? Jelas. Bisa dilafalkan? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Harus hafal. Sip. Iya, harus hafal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan berpikir bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia disebut dengan ideologi Pancasila. Apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Tepat sekali. Tepat sekali. Pancasila memang tepat sebagai ideologi dan bangsa negara karena Pancasila mempunyai fungsi yakni sebagai memperkokoh atau memperkuat persatuan bangsa ya. Iya. Lalu berdasarkan fungsi tersebut, menurut pandangan Anda, apakah Pancasila ini sudah sesuai sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat saat ini? Sudah, seharusnya sudah. Ya, bisa dijelaskan alasannya? Ya, karena kita lihat dari norma-norma atau sila-sila kelima tersebut ya. Sila kelima tersebut itu semuanya sudah dari aspek kehidupan kita ya di zaman sekarang, baik dari agama, sosial, perekonomian, semua sudah tercantum kan. Iya, betul sekali. Gitu sih kalau saya. Ya, baik. Jadi memang sudah sangat sesuai ya dalam kehidupan masyarakat saat ini ya. Ya. Lalu berbicara tentang kehidupan masyarakat saat ini, kebanyakan generasi muda itu terpengaruh sedikit banyaknya dari globalisasi. Iya. Banyak yang dari barat atau era perkipopan gitu ya. Iya. Menurut pandangan Mas sebagai Ketua Karang Taruna Desa ini, apakah efek dari globalisasi itu bisa merusak budaya bangsa, kelestarian budaya bangsa? Bisa. Karena tinggal kita menyikapinya saja. Jadi sebagai generasi muda tidak boleh langsung saja mengadaptasi hal baru ya. Betul. Jadi sebagai generasi muda tentunya kita ini pemikul nama baik bangsa.
Jadi kita harus bisa menjaga kelestarian bangsa dan lebih baik kita bisa mengenalkan ya kebudayaan bangsa Indonesia kepada masyarakat luar melalui media sosial. Jadi media sosial itu tidak hanya sepenuhnya buruk ya. Iya. Karena bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk mendistribusikan, untuk mengeksplorasi bagaimana kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan segi budaya, segi sumber daya alam, serta kualitas sumber daya manusianya juga, seperti kreator-kreator yang kreativitas ya. Iya. Yaitu contohnya. Bagian next pertanyaan selanjutnya. Mengutip dari kumparan.com, unsur-unsur yang membentuk Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri. Unsur tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Di sisi lain, Pancasila juga mengandung doktrin, ajaran, teori, dan ilmu tentang cita-cita bangsa yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya, sehingga dapat dijadikan ideologi bangsa. Setujukah Anda apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain? Oh tidak. Tidak. Alasannya? Karena dari sila-sila tersebut yang tercantum di dalam Pancasila itu semuanya sudah terpenuhi dari segala aspek, baik dari segala aspek kehidupan baik dari cara kita toleransi secara umat beragama gitu. Jadi nggak etis lah, nggak baik kalau diganti, itu nggak setuju. Karena itu Pancasila sudah sesuai sudah punya semua aspeknya, sudah merangkum selalu. Makanya Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa betul. Iya, baik. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pancasila diangkat dari nilai adat dan istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dalam pembentukannya pun tentu memperhitungkan segala sisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Menurut Mas Rama, apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila selama Mas Rama berkecimpung di Desa Lampa ini? Sudah. Alhamdulillah. Contohnya bisa dicontohkan di sila pertama? Iya pastilah. Kebanyakan yang di sila pertama. Iya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, karena kita seorang agama yang menganut umat Islam ya. Iya, mayoritas Islam. Iya. Jadi mau nggak mau kan harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Betul. Contohnya seperti berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid, terus acara-acara ketika waktu hari besar Islam. Iya. Kita merayakan kan. Tuh. Apalagi di sini tradisinya setiap minggunya ada tahlilan namanya ya. Ya, ada. Setiap minggunya ada. Itu juga sebagai di malam Jumat. Ya. Sebagai sarana silaturahmi. Ya, salah satu silaturahmi, memperat hubungan ya. Terus keduanya juga berdoa, mengirim doa kepada leluhur, kepada pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang dulu pernah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Ya, merdeka. Siap. Merdeka. Iya, merdeka. Oke, selanjutnya sebagai ketua Karang Taruna Desa ya, tentunya Mas Rama pasti sudah berhadapan dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda sudut pandang. Dengan saat rapat contohnya banyak pendapat-pendapat yang kurang sopan, atau kadang ada yang seseorang yang malah ingin mempertahankan pendapatnya dengan cara menjatuhkan lawan yang lain, menjatuhkan teman yang lain. Seperti itu. Jadi sebagai ketua Karang Taruna, apa yang akan Mas Rama lakukan?
Kalau saya ya pribadi, kalau saya pribadi mengambil jalan tengah, karena sudah pasti di suatu forum rapat, forum apa, pasti ada yang namanya debat ya. Iya, betul sekali. Debat. Cuma kalau masalah untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan peserta yang lain ketika melakukan mengungkapkan pendapatnya, itu kalau saya sih nggak baik ya, nggak bagus. Iya, betul. Terus seorang pemimpin ketika ada seperti itu, maka pemimpin tersebut itu wajib berada di tengah. Jadi Betul tidak sekali. memihak pihak A atau pihak B Ya. gitu. Nah, memang jadi seorang pemimpin itu harus pendapat si A, pendapat si B, kedua-duanya harus dipakai Betul. agar tidak menyinggung perasaan salah satu Pihak. pihak. Ya, Gitu. baik. Nasional. Seperti itulah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Jadi tidak berpihak kanan maupun kiri, tapi mengambil jalan tengah atau solusi terbaik dari pemecahan masalah yang terjadi. Untuk masalah-masalah yang terjadi ini mungkin sebagai ketua Karang Taruna tentunya masalah yang sering muncul biasanya di perbedaan pendapat gitu ya. Dalam memutuskan suatu suara, kira-kira bagi Mas Rama lebih suka menggunakan cara apa ya? Apakah voting sebagai musyawarah mufakat itu, atau lebih suka ke penyaringan pendapat yang menurut Mas Rama itu lebih baik? Kalau saya pribadi lebih baik penyaringan pendapat. Ya. Kalau voting, karena kita belum tahu. Kalau memang itu ya banyak yang suka, banyak yang ingin menggunakan pendapat tersebut. Biasanya, kalau yang nggak setuju, pasti akan timbul rasa dendam. Iya, betul. Rasa dendam. Entah itu suatu saat lagi kalau ada rapat, awas pasti tak jatuhkan. Seperti itu. Tentunya ada pemikiran seperti itu ya untuk generasi muda. Ya, karena seorang ketua ya, gimana pun itu harus berpikir ke depan. Ya, betul sekali. Ke depan buat biar anggotanya itu nggak tidak merasa nggak pecah, tidak merasa diasingkan atau gimana ya. Jadi tetap dirangkul. Ya, semuanya keseluruhan tanpa memandang. Betul. Tadi ada kata-kata seperti ketua harus berpikir ke depan. Itu salah satu seperti mirip dengan jargon UNESA. Bisa diikuti sama-sama, Kak? Jadi jargon UNESA seperti ini. Kalau saya bilang UNESA, satu langkah di depan gitu ya. Oke. 1, 2, 3. UNESA, satu langkah di depan. Baik, meneruskan pertanyaan yang tadi tentang perbedaan pendapat. Kan sebagai ketua Karang Taruna, Mas Rama lebih setuju pada penyaringan pendapat saja, ya? Lalu bagaimana cara Mas Rama untuk meyakinkan para anggota Mas supaya bisa setuju dan bisa mempunyai pemikiran yang sama agar tidak terjadi bentrok lagi? Langkah yang pertama yang saya ambil 1, dekati dan pahami karakter masing-masing. Baik, betul sekali. Gitu. Agar kita tahu gimana kedepannya dia, pola pikirnya dia gimana. Jadi mau nggak mau kita kasih pemahaman. Karena saya selaku ketua, mau nggak mau saya juga harus mengasih pemahaman gimana berpikir yang benar ya. Karena di suatu organisasi hal yang bisa menghancurkan itu cuma satu, ego ya. Betul sekali. Dari semua anggota banyak yang menginginkan menjadi seorang pemimpin. Itu bisa merusak yang namanya organisasi. Betul sekali. Terutama yang sebagai anggota Karang Taruna itu kebanyakan generasi muda ya. Masih cara pola pikirnya masih labil. Ya banyaklah yang kurang.
perlu bimbingan. perlu bimbingan, perlu arahan yang pas. Tentunya semua itu kembali lagi ke sebagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Iya, betul. Jadi nilai Pancasila itu yang digunakan untuk sebagai pemegang, pedoman, berpikir dan juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena sebagai Karang Taruna jelasnya kita banyak berhubungan dengan masyarakat ya. Betul. Melalui suatu kegiatan, contohnya kegiatan 17-an kemarin. Kira-kira dalam menyambut kemerdekaan Indonesia, Karang Taruna Desa Lampa telah mengadakan apa saja sih? Kita mengadakan event lomba voli dan futsal. Voli dan futsal. Futsal usia dini. Untuk terperincinya kalau lomba futsal untuk lomba futsal itu usia dini, jadi dari SDMI dan SMP. Ya. Kalau untuk lomba voli? Untuk lomba voli putri. Entah itu yang masih sekolah maupun sudah punya istri, punya suami, terserah, nggak apa-apa. Punya istri. Ya situlah, pokoknya kalau lomba voli untuk perempuan bebas. Untuk semua usia. Nah, TK pun boleh ya? Ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Dan saya juga termasuk loh. Enggak senang. Ya itu adalah profil saya sebagai pemainan. Nah itu tadi adalah cuplikan video saya ikut memeriahkan perlombaan bola voli. Sebagai pemain saya juga kemarin sebagai panitia ya, sebagai tukang foto. Jadi saya juga di sini ingin memperkenalkan diri sebagai di dalam Karang Taruna Desa. Saya menjabat sebagai sekretaris Karang Taruna Desa. Dan di lomba kemarin saya diamanai sebagai si dokumentasi dan publikasi, tukang foto. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Ya. Ibaratnya. Untuk pertanyaan yang tadi adalah apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila ya? Tadi kan kita sudah membahas bagaimana masyarakat telah melaksanakan kewajibannya di sila pertama. Yakni ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Untuk sila yang kedua apa? Kemanusiaan. Untuk sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Apakah masyarakat Desa Lampa ini selama Mas Rama mengenal, selama Mas Rama berbaur dengan masyarakat Desa Lampa telah melaksanakan sila kedua tersebut? Insya Allah saya berusaha melaksanakan, dan insya Allah yang saya lihat itu sudah dilaksanakan. Ya. Mungkin untuk persentasenya, apakah lebih banyak yang sudah melaksanakan atau masih ada yang belum? Menurut pandangan dari Mas Rama? Kebanyakan sudah dilaksanakan karena nilai-nilai kehidupan yang ada di sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Kemanusiaan yang adil kan sudah jelas. Terus ya beradab. Pasti semua orang memiliki adab ya. Sopan santun, tata krama, gimana cara kita menyapa orang lain, berhubungan dengan orang lain. Karena kita hidup itu bukan individu, melainkan sosialisme. Iya, betul sekali. Jadi manusia hidup berkelompok, tidak bisa hidup sendiri. Dan untuk sebagai Ketua Karang Taruna, apakah Mas Rama sudah melihat anggota-anggota Mas Rama telah menerapkan sila kedua tersebut? Kebanyakan sudah. Mungkin kalau ada yang melenceng saat membesarkan egonya sendiri ya. Mungkin itu sebagai ketua Mas Rama juga pasti harus bisa mengondisikan anggotanya. Agar tetap berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Contoh mengondisikannya bisa mengontrol pemikiran para anggota itu dengan cara seperti apa ya? Itu pertanyaan di luar. Iya, betul. Tentunya dengan pendekatan, dengan mengajak ngopi bareng. Bareng.
Tentunya Oh, bisa diulangi? enggak lah. Ini kita potong kan. Tentunya ya iya pasti. Dengan cara kita pendekatan, ngajak ngopi bareng, diskusi bareng, gitu. Jadi kalau lebih inti, misal 4 mata atau cuma beberapa orang aja, lebih efektif ya. Betul. Daripada karena kebanyakan kesannya kalau misal tidak sependapat, lalu di dalam sebuah forum itu dia merasa terpojokkan. Gitu. Betul. Dan itu membuat pemikirannya seperti seakan-akan katanya pilih kasih. Enggak ada itu bahaya. Itu seakan-akan membuat dia berpikir sempit dan membuat egonya makin meningkat karena dia tidak bisa berpikir luas itu tadi ya. Betul. Selanjutnya masih di pertanyaan yang tadi tentang apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila, sila ketiga yakni Persatuan Indonesia? Sudah lah. Sudah pasti sudah. Karena masyarakat Desa Lampa sudah guyup rukun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal tawuran nih. Dalam sila ketiga ini bagaimana? Apakah masyarakat Desa Lampa telah menunjukkan sifat persatuan Indonesianya di acara Gebiar kemarin? Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah menjunjung tinggi sportivitas, ya ada sedikit kendala. Sedikit kendala. Apa daerahnya? Sabangan. Ojo kate isosa. Iya nggak usah. Menjunjung solidaritas, sportivitas sehingga dalam menyaksikan acara. Betul ya. Oh. Menjunjung tinggi sportivitas dan alhamdulillah acara kemarin tuh kondusif, berjalan dengan lancar dan benar-benar sukses. Alhamdulillah. Tujuan Karang Taruna Desa Lampa untuk Lampa bisa maju, Lampa guyup rukun. Itu aja sih, alhamdulillah kemarin lancar. Alhamdulillah. Jadi bisa sukses ya acaranya sampai di malam puncak pun. Malam puncak sukses. Iya, malam puncak pun juga sukses. Antusias warga pun sangat-sangat. Iya, tidak ada itu ya seperti kalau saya. Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi Karang Taruna Desa Lampa telah berhasil mensukseskan Gebiar 17 Agustus 2023 kemarin. Tetap di pertanyaan yang tadi, masih di pertanyaan yang tadi. Tentang apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila sila keempat. Ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan. Perwakilan. Sudah. Baik. Sudah. Sepertinya masyarakat Desa Lampa telah banyak mencerminkan sila-sila Pancasila ya. Dan untuk sila yang kelima ini yang terakhir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal keadilan ini selalu yang menjadikan tolak ukur perdebatan ya kan di Indonesia. Ya. Masalah terbesar. Khususnya masalah yang paling utama adalah dari segi perekonomian. Ya, perekonomian. Untuk di Desa Lampa alhamdulillah ya wajar saja kalau ada kecemburuan sosial karena dari segi bantuan dari pemerintah atau apalah ya. Ya, betul sekali. Wajar saja. Cuma untuk pandangan saya pribadi alhamdulillah sudah dilaksanakan dan insya Allah tidak akan menjadi suatu permasalahan yang besar bagi Desa Lampa. Sudah teratasi. Betul. Alhamdulillah sudah berhasil teratasi. Tentunya hal itu tidak lepas dari bagaimana pemimpin, bagaimana masyarakat menyadari tentang pentingnya sila-sila Pancasila sebagai norma-norma kehidupan dan tingkah laku. Merdeka. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya.
Menurut pendapat Mas Rama, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Banyak. Yang pertama, Salah satunya yang paling utama ya. Ya. Yang saya garis bawahi, yang paling utama itu cuma satu. Rasa malas. Ya. Rasa malas. Karena apa? Satu, sudah jelas Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita selaku orang Muslim, orang Islam, menjalankan kewajiban, menjauhi larangannya, itu memang harus kan? Ya, kan perintah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kita dituntut untuk belajar, mencari ilmu. Betul kan? Betul. Nah, gitu. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita harus menjaga keutuhan NKRI. Contohnya, menjaga silaturahim sesama warga. Ya, betul. Betul kan? Kuncinya. Ya, kuncinya pokoknya tidak malas. Ya. Ya. Yang keempat sampai kelima lagi. Keempat sampai kelima. Oh ya. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kalau itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, karena di setiap suatu daerah, suatu desa, pedukuhan itu pasti memiliki yang namanya organ atau struktur untuk mengatur tempat tersebut. Untuk mengatur ketertiban masyarakat. Betul. Ya, jadi insya Allah sudah teratasi. Untuk yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kebanyakan itu yang dijadikan acuan utama adalah pemerintah pusat. Betul sekali. Betul kan? Betul. Nah, cuma kita harus bisa berpikir lebih lagi. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu pasti sudah dipertimbangkan sangat-sangat matang. Ya. Baik dari sisi negatif maupun positif. Tapi kebanyakan pasti yang diambil adalah sisi negatif. Positif. Sisi positif. Karena apa? Yang dipikirkan cuma apa? Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik. Ya. Jadi kuncinya adalah jangan malas agar bisa melaksanakan kelima nilai Pancasila tersebut. Baik. Tanamkan Pancasila di dalam hati. Iya, betul sekali. Betul? Kalau nilai-nilai Pancasila telah ditanamkan ke dalam hati, pasti kita dalam melakukan suatu perbuatan, dalam melangkah, kita akan tetap memikirkan bagaimana resiko, bagaimana konsekuensi jika kita tidak bisa menjaga nilai-nilai Pancasila tersebut. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai pemimpin generasi muda, yakni sebagai ketua Karang Taruna Desa, apakah pergerakan Mas Rama jika terdapat anggota Karang Taruna Desa yang bertolak belakang dengan nilai-nilai norma Pancasila? Apa pergerakan Anda jika terdapat anggota Karang Taruna yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, tadi kan sudah dijawab ya. Oh iya, tadi ya. Bisa dijawab. Iya. Ini diulang lagi pertanyaannya. Jangan apa lagi. Langsung aja. Oke, seperti yang tadi. Oke, seperti yang tadi ya. Langkah awal ketika ada anggota dari Karang Taruna Desa tersebut yang bertolak belakang dengan norma-norma Pancasila, itu saya selaku ketua harus melakukan pendekatan. Ya, betul sekali. Ya, pendekatan, memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih luas lagi. Gitu.
Ya, memberikan Mungkin itu saja. pengalaman yang lebih luas Betul. agar tidak agar anggota tersebut bisa berubah, ya. Betul. Bisa mempunyai pikiran yang lebih luas dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dicontohkan, apalagi Karang Taruna itu sebagai pandangan masyarakat, ya. Betul. Pemuda-pemudi yang dianggap sebagai kunci keberhasilan suatu desa atau suatu negara. Kak akan ngeblank sih. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ya. apakah strategi Anda agar dapat merangkul anggota Karang Taruna Desa untuk mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila? Ya, strategi saya pribadi tetap seperti yang tadi, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu agar memahami karakter anggota saya masing-masing, ya. Iya, seperti mengajak ngopi gitu. Betul, ngajak ngopi bareng, diskusi bareng. Karena apa? Ujung tombak suatu negara kan berada di pundak Generasi muda. generasi muda. Ya, betul. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Apakah strategi Anda sebagai Karang Taruna Desa Lampah agar dapat merangkul anggota Karang Taruna untuk mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Ya, seperti yang awal tadi ya, yang sudah saya sampaikan, langkah awal saya merangkul anggota yaitu adalah melakukan pendekatan Ya, betul. dan memahami karakter masing-masing anggota. Jadi biar kita tahu gimana pola pikir mereka untuk menyikapi suatu permasalahan. Jadi kita berusaha untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang negarawan, ya. Yang negarawan, berpikir secara lebih jauh lagi. Langkah itu lebih ke depan lagi. Ada istilah yang pernah mengatakan boleh kita menoleh ke belakang, Ya. tapi hanya sekedar mengingat, tidak untuk melakukan kembali. Ya, baik. Itu satu kutipan ya. Bisa kita buat sebagai landasan berpikir kita agar bisa lebih berkembang, lebih maju dan juga memikirkan apa sih dampak, resiko dan juga hal yang dapat kita capai saat kita melakukan sebelum kita bertindak dan mencetuskan pemikiran baru untuk mempengaruhi orang lain. Oke, baik. Mungkin untuk yang terakhir nih, kira-kira rencana apa yang Mas Rama akan buat seperti kegiatan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter Pancasila? Seperti mungkin kegiatan itu. Kalau saya itu tergantung suatu desa, suatu pedoman dusun. Karena setiap dusun pasti ada kalanya mungkin itu dari nenek moyang ya, mempunyai tradisi sendiri-sendiri, mempunyai adat istiadat atau tradisi sendiri, ya. Seperti sedekah bumi, ya toh, gitu. Cuma kalau langkah saya untuk desa, karena saya ini selaku ketua Karang Taruna Desa ya, langkah saya itu agar menciptakan suasana yang harmonis, guyub rukun, terus tentram. Kita sering-sering mengajak rekan-rekan untuk silaturahim ke dusun, setiap dusun yang ada di kelurahan tersebut. Ya, betul sekali. Gitu.
menjalin hubungan baik, menjalin komunikasi yang baik. Betul. Agar kita juga bisa mencapai tujuan bagaimana tadi menciptakan kedamaian, tentram dan guyup rukun masyarakat Desa Lampa. Betul. Baik, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Dan semoga dari podcast kami kali ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pemikiran baru bagi pemirsa dan juga bisa memotivasi generasi muda agar bisa menjadi generasi yang mempunyai sikap yang sesuai dengan norma-norma Pancasila, serta bisa membangun karakter masyarakat yang juga sesuai dengan norma-norma dan nilai dari sila-sila Pancasila. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.